Chapter ini dimulai dengan tabib baik yang kebingungan dengan tingkah laku Pangeran Cheon yang berperilaku aneh. Pangeran Cheon yang menyadari sedang diperhatikan tabib baik pun berpaling agar tidak terus dicurigai olehnya. Bagaimanapun, dia harus menyembunyikan keberadaan Nano dalam tubuhnya dari semua orang. Nano dalam kepalanya pun berkata bahwa tidak mungkin teknologi zaman ini bisa mendeteksi keberadaannya. Dikarenakan tidak terjadi apa-apa kepada tubuh Pangeran Cheon, tabib baik pun menyudahi pengobatannya. Akan tetapi dia tetap akan memberikan resep obat untuk memulihkan energi tubuh Pangeran Cheon. Setelah itu, tabib baik beranjak pergi dan akan diantar penjaga Jang. Namun dihentikan oleh tabib baik. Dia berkata agar penjaga Jang merawat Pangeran Cheon. Sambil berjalan pergi, tabib baik merenungkan tentang perubahan tubuh Pangeran Cheon yang mendadak seperti itu. Dia mengingat di masa lalu saat Pangeran Cheon masih kecil. Tabib baik sangat yakin bahwa Pangeran Cheon harus berusaha sangat keras untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan tubuh lemah yang dia miliki dan tidak memiliki sedikit pun pengetahuan seni bela diri. Akan tetapi dengan tubuhnya yang sekarang, dia bisa belajar seni bela diri lebih baik dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Meskipun Pangeran Cheon adalah anak haram dari pemimpin sekte, apakah pemimpin sekte yang telah membantu Pangeran Cheon secara diam-diam? Begitulah pemikiran dari tabib baik yang mengira bahwa yang membantu Pangeran Cheon adalah ayahnya, yang adalah pemimpin sekte Dewa Iblis. Setelah kepergian tabib baik, Pangeran Cheon merasa lega di hatinya, dikarenakan dia tidak perlu berperilaku mencurigakan lagi. Namun, Pangeran Cheon berpikir apakah tabib baik menyadari atau tidaknya perubahan dalam dirinya. Sambil memandang punggung penjaga Jang, dia merasa alasan dia masih hidup itu semua berkat penjaga Jang. Bahkan Nano yang menyembuhkan lukanya, jika penjaga Jang tidak tepat waktu, kemungkinan dia tidak akan bisa selamat. Dengan hal tersebut, Pangeran Cheon ingin mengucapkan terima kasih, namun segera dihentikan oleh penjaga Jang. Dikarenakan bau yang keluar dari dalam tubuh Pangeran Cheon semakin menyengat, sehingga penjaga Jang menyuruh Pangeran Cheon untuk mandi terlebih dahulu. Pangeran Cheon pun membenarkan apa yang dikatakan penjaga Jang dengan muka bodohnya. Di saat dia mandi, dia bertanya kepada Nano, "Di awal tadi kau bilang kalau kau membuat diriku dalam mode penyembuhan diri. Dan seberapa besar penyembuhannya itu?" Lalu Nano menjawab, "Baik luka eksternal maupun luka internal yang disebabkan luka eksternal bisa disembuhkan dengan cepat. Namun kehilangan darah dan kepala terpenggal membutuhkan waktu yang cukup lama." Begitulah jawaban Nano. Dengan muka bingung, Pangeran Cheon berkata, "Sungguh? Mengapa kau selalu mengatakan hal-hal yang sulit dimengerti?" Cheon pun mencoba pemulihan diri yang dikatakan Nano dengan cara melukai tubuhnya sendiri. Setelah terdapat luka di lengannya, luka itu pun dengan cepat sembuh dengan sendirinya. Seakan sulit untuk dipercaya dengan apa yang telah terjadi, meskipun sudah melihat dengan matanya sendiri. Namun hal itu sangat berguna, gumam Pangeran Cheon. Setelah Pangeran Cheon beres mandi, dia merasa aneh dengan tubuhnya yang berisi dan berotot. Lalu bertanya terhadap Nano, apakah dia juga yang melakukannya? Nano pun menjawab, "Benar, akulah yang telah membentuk ulang tubuhnya." Setelah percakapan itu, dia mencari buku untuk menguji keahlian lain yang bisa dilakukan oleh Nano, dan mendapatkan sebuah buku seni pernapasan. Lalu dia mulai membuka buku dengan sangat cepat. Setelah melakukan itu, Nano pun sudah berhasil menyalin seluruh isi dari buku tersebut dan langsung mentransfer ke dalam kepala Pangeran Cheon. Setelah menerima data dari buku tersebut, terlihat ada pancaran cahaya yang keluar dari mata Pangeran Cheon. Nano mengkonfirmasi bahwa informasinya sudah sepenuhnya berhasil masuk.
Seperti biasa, Pangeran Cheon langsung merasa mual setelah menerima informasi masuk ke dalam kepalanya. Pangeran Cheon bertanya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nano menjawab, jika kau ingin menggunakan pengetahuan tersebut, kau harus berpikir tentang hal itu. Pangeran Cheon mencoba sesuai instruksi Nano dan terkejut dengan hasilnya. Haha, sialan, ini gila. Aku tak hanya bisa menghafalnya, tapi juga sangat bisa memahami isi dari buku tersebut. Begitulah yang dia katakan. Nano juga mengkoreksi kesalahan yang ada di dalam buku tersebut. Pangeran Cheon merasa senang dengan hal itu, dikarenakan dengan hal tersebut dia bisa belajar seni bela diri lebih baik dari orang lain. Sambil menatap langit, dia berkata, para kandidat dari 6 klan telah menguasai banyak seni bela diri saat mereka masih bayi. Dan bahkan setelah bertemu para orang brengsek itu, aku masih belum bisa menguasai metode pernapasan. Pangeran Cheon melanjutkan perkataannya. Akan tetapi dengan kekuatan ini, aku akan menjadi lebih kuat dibanding siapapun. Dengan penuh tekad yang membara, Shin berpindah ke tempat kediaman salah satu kandidat, yaitu kediaman Bok Majong. Terlihat ada seorang anak muda yang sedang menginterogasi bawahannya. Sepertinya itu adalah pembunuh bayaran yang terlihat di awal cerita. Dia berkata, aku mengirim mereka semua untuk menangkap satu bocah. Tapi kau bilang 5 dari kalian telah mati semua. Apa itu hal yang masuk akal? Bawahan itu menjelaskan bahwa ada seseorang yang telah membantu Pangeran Cheon. Pangeran Megum berpikir akan mudah menangkap Pangeran Cheon. Akan tetapi ada seseorang yang melindunginya. Bahkan penjaganya pun dilindungi. Apa itu ayah yang telah membantu mereka? Begitulah yang gumaman Pangeran Mogum. Dia mengira ayahnya yang telah membantu Pangeran Cheon, dan dia bertekad akan membunuh Pangeran Cheon dengan tangannya sendiri pada saat nanti berada di Akademi Utus Iblis. Di kediaman Pangeran Cheon, sambil berbaring, Pangeran Cheon merasa gugup sambil tidak bisa tidur. Tapi sekarang sudah pagi. Hari ini telah tiba di mana aku masuk ke akademi. Begitu gumam Pangeran Cheon. Di balik jendela, dia melihat penjaga Jang sedang berlatih seni bela diri. Nano berkata, Master, apa kau mau memindai pergerakan penjaga Jang? Pangeran Cheon terkejut. Apa? Apa kau bisa memindai pergerakan orang lain? Nano berkata, iya, aku bisa. Pangeran Cheon melanjutkan, jadi maksudmu kau bisa memindai pelatihan ilmu seni bela diri penjaga Jang dan mengirimnya ke dalam kepalaku? Nano pun menjelaskan, itu sangat mungkin. Program milikku menyimpan banyak data seni bela diri dan aku bisa mentransfer semuanya kepadamu. Aku bahkan bisa mengirimnya sekarang juga padamu. Jelas terkejut Pangeran Cheon dengan apa yang dikatakan Nano padanya. Pangeran Cheon berkata, apa? Tidak masalah mencuri teknik penjaga Jang tanpa izin darinya. Dengan perasaan ragu di hatinya. Namun dengan tekad kuat Pangeran Cheon berkata, tidak, pada sore hari ini aku akan pergi ke akademi. Tidak peduli apapun yang akan terjadi. Aku tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Aku bisa menggunakannya untuk melindungi diriku sendiri. Dan langsung menyuruh Nano untuk memindai pergerakan dari penjaga Jang. Dan diperlihatkan Nano sedang memindai semua pergerakan latihan seni bela diri milik penjaga Jang. Dari mulai pergerakan kaki hingga pergerakan tangan saat mengayunkan belati. Nano berkata bahwa waktu pemindaian sekitar setengah jam.
dan setelah berhasil langsung mengirim ke dalam kepala Pangeran Cheon. Dalam proses pengiriman itu seperti biasa, Pangeran Cheon merasa pusing dan lemas. Namun dia menjelaskan bahwa sekarang lebih baik dibanding pertama kalinya. Setelah informasinya masuk ke dalam kepalanya, dia terkejut dan merasa senang. Apa? Bagaimana ini? Hahaha, bagaimana ini mungkin? Dan dia langsung beranjak dari duduknya, lalu mencoba seni bela diri milik penjaga Jang yang bernama teknik Jang Stenger. Pangeran Cheon mulai memusatkan pikirannya pada ilmu bela diri yang baru saja dia pelajari dari penjaga Jang. Terlihat pancaran cahaya terlihat dari sorot matanya. Dia mulai meloncat ke sana kemari. Sat. Dia tebaskan dagger di tangannya. Dalam pikirannya dia berkata, ini sama persis dengan latihan selama 20 tahun yang dilakukan penjaga Jang. Berlatih setiap hari, menguatkan perawakan, menguasai teknik dengan tubuhnya. Apa tak masalah aku melewatkan proses itu? Sambil melihat perawakannya yang sebenarnya belum bisa menerima teknik itu secara instan. Nano menjelaskan, ketika pemindaiannya gerakan diaktifkan, analis untuk otot juga sudah selesai. Apa kau ingin mengirimnya ke dalam otot milikmu? Pangeran Cheon pun bertanya, apa aku harus menerima transferan otot juga? Anjir, otot oge ditransfer. Duit transfer mah le. Nano lanjutkan berkata, kalau kau tidak ditransfer ototnya. Belum selesai Nano menjelaskan, Pangeran Cheon merasa dampak dari efek samping melakukan gerakan seni bela diri yang belum sesuai dengan bentuk ototnya. Wah! Teriak kesakitan yang dirasakan begitu sangat menyakitkan. Kenapa tubuhku terasa sangat sakit? Kenapa bisa seperti ini, Nano? Lalu Nano menjelaskan, melalui latihan berulang, tubuhmu akan terbentuk otot yang tepat untuk gerakan ini. Tapi tubuhmu belum dikembangkan dengan benar, jadi itu akan melukai otot milikmu. Namun Pangeran Cheon tidak mengerti dengan penjelasan Nano. Dia meminta untuk menjelaskan lebih sederhana, menerjemahkan bahasa dengan tingkat pengguna. Namun kenapa Pangeran Cheon serasa ingin marah dengan kata tingkat pengguna? Asa kaledek beren si kehead mah dianggap bodoh ku sistem. Setelah berhasil menerjemahkan, Nano menjelaskan kembali, Master, Anda tidak berlatih cukup lama seperti penjaga Jang. Jadi bahkan jika otot Anda bisa mempelajari, tapi tubuh Anda tidak bisa mengimbanginya. Nano lanjut berkata, Anda harus melatih tubuh Anda agar membiasakan diri dengan gerakan tersebut. Hanya setelah itulah Anda bisa menggunakan pergerakan ini sepenuhnya. Itu memang lebih simpel, tapi aku masih sulit untuk mencernanya. Begitulah ucap Pangeran Cheon. Apa Anda ingin menerjemahkan ke tingkat bahasa paling rendah? Nah, ujar Nano. Seakan diejek, Nano Pangeran Cheon menjawab, sudah kubilang, aku mengerti sebagian besarnya, dengan muka kesal. Karena sudah paham dengan penjelasannya, Pangeran Cheon pun meminta transfer otot ke dalam tubuhnya. Nano menjelaskan cara kerja transfer otot dalam tubuh Pangeran Cheon, bahwa pengiriman ini menggunakan seluruh sel nano dalam tubuhnya dan akan membutuhkan waktu beberapa jam. Pangeran Cheon pun bergumam,
Kalau untuk beberapa jam saja, dia bisa melakukannya sebelum keberangkatannya ke akademi. Nano mengingatkan kalau prosesnya itu akan sangat menyakitkan. Nano juga memberi saran dalam prosesnya untuk menggunakan anestesi, ya semacam dibius total gitu. Setelah sepakat, Pangeran Cheon pun mengaktifkan prosesnya. Namun dia merasa gugup. Kenapa aku sangat gugup? Padahal ini hanya... Sebelum selesai dengan ucapannya, rasa sakit yang dihasilkan dari proses penguatan otot dalam tubuhnya begitu menyiksa. Nano pun langsung menyuntikkan anestesi dalam tubuh Pangeran Cheon. Shin berpindah ke penjaga Jang yang sedang memasak hidangan spesial untuk tuan mudanya. Di sini terlihat penjaga Jang yang sangat menyayangi Pangeran Cheon. Sambil tersenyum, penjaga Jang berkata, "Sudah 5 tahun lamanya, saya belajar memasak untuk Anda. Bahkan saya tidak bisa memasak." Dan dia mengingat pada saat itu, saat ibunya, Pangeran Cheon, meninggal. Dia memohon agar penjaga Jang merawat Pangeran Cheon dengan baik. Tiba-tiba terdengar suara kesakitan dari Pangeran Cheon. Seketika penjaga Jang panik dan lari ke kamar Pangeran Cheon untuk memastikan apa yang telah terjadi. Namun tak terjadi apapun di sana. Penjaga Jang hanya melihat Pangeran Cheon yang sedang berbaring di kasurnya. Penjaga Jang pun menghampiri Pangeran Cheon dan mengecek keadaannya. Namun dia terkejut dengan adanya jejak kaki di sana. Dia memeriksa jejak kaki itu dan mengetahui bahwa itu adalah teknik yang dia miliki. Sambil tersenyum, dia merasa bangga dengan Pangeran Cheon yang sudah bisa meniru seni bela diri miliknya, yang sudah dia latih selama 20 tahun.